Anda menjumpai dalam Al-Quran atau hadis sifat-sifat yang seolah-olah kalau dibaca secara lahiriah menunjukkan Allah itu ada persamaannya dengan makhluk, seperti halnya dikatakan ada yad dalam arti tangan ya, atau misalnya istawa yang suka diartikan duduk. Kemudian ada lagi misalnya Allah turun ke langit. Nah, istilah-istilah itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh dua cara. Satu metode namanya tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring dengan banyaknya kelompok mujassim ini artinya kelompok yang memandang Tuhan sebagai jisim. Dia punya tangan, punya kaki, dia berjalan, dia berlari, dan seterusnya ya. Seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok semacam itu, maka ulama Ahlus Sunnah yang lain menempuh metode takwil, dan takwil itu sendiri metode salaf ya. Guru saya di Al-Azhar, Profesor Robi Jauhari, mengarang buku Takwilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ada Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia apabila sepertiga malam terakhir yang tersisa turun. Begitu Rasul mengatakan begitu atau tidak? Hadis Sahih Bukhari. Rasul mengatakan Allah itu turun ke langit dunia apabila tersisa sepertiga malam yang terakhir. Berarti ada sifat turun. Sifat turun mengandung berapa kandungan? Dua. Pertama, makna. Tahu antum apa makna turun? Apakah turun artinya jalan? Apakah turun artinya marah? Apakah turun artinya naik? Apakah turun itu artinya perkasa? Tidak. Turun artinya, maknanya adalah ya turun. Turun itu ya turun. Allah bicara dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab. Rasul adalah orang Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Dan Allah tak mungkin berbicara bahasa Arab namun tak dimengerti oleh orang Arab. Itu bukan bahasa Allah. Taib. Jadi kalimat makna sifat turun memiliki dua. Ada makna, ada kaifiat. Maknanya tetapkan untuk Allah. Allah turun. Udah, Allah turun. Ahlu bid'ah nggak mau mengatakan Allah turun. Nggak mau. Ada satu lagi kandungan sifat selain makna apa? Kaifiat. Bagaimana turunnya Allah? Ahlus Sunnah apa sifat Ahlus Sunnah dalam bab ini? Serahkan kepada Allah. Kami tidak tahu bagaimana turunnya Allah. Kami tidak tahu bagaimana turunnya Allah. Kaifiat bagaimana Allah turun, kami tak tahu. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Ya tak tahu. Allah tak kasih tahu, Rasul tak kasih tahu bagaimana turunnya Allah. Ahlu bid'ah apa yang mereka lakukan? Enggak mungkin Allah turun. Kenapa? Di sini siang, di sana malam. Di sana malam, di sananya lagi siang. Berarti Allah nggak pernah naik, turun terus. Ini bicara apa? Bicara kaifiat. Ini bicara apa? Bicara kaifiat. Di sini tergelincirnya kaki ahli bid'ah ketika bicara tentang kaifiat sifat-sifat Allah. Lihat, subhanallah, baru tadi malam Anda mendengar. Nggak tahu, coba-coba dengar kesesatan Wahabi dalam sifat-sifat Allah. Subhanallah, coba dengar apa kata mereka. Subhanallah, ini dia babnya. Subhanallah. Mereka bawakan hadis Sahih Bukhari. Subhanallah, mereka bawakan ini hadis Sahih Bukhari dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari. Dia sebut riwayat Imam Bukhari dari Nabi tercinta. Berarti hadisnya sahih. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa minal laili thuluthul akhir. Rabb kita turun ke langit dunia manakala tersisa dari malamnya sepertiganya yang terakhir. Dari malam sepertiga yang terakhir. Lalu mereka mengatakan begini, Wahabi itu memahami Allah itu turun apabila tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ini kesesatan Wahabi. Subhanallah. Mereka mengimani apa yang dikatakan Nabi dianggap sesat. Lalu dia katakan, bagaimana mungkin Allah turun sepertiga malam yang terakhir? Sepertiga malam terakhir setiap jam ada di dunia ini. Berarti Allah nggak pernah naik. Di sini turun, 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 di sini turun. Kapan naiknya? Karena sepertiga malam bergeser, paham enggak maksudnya? Sepertiga malam bergeser. Hal yang sama ketika mereka mengatakan Allah di atas arsy. Bagaimana Allah di atas arsy? Apakah lebih besar dari arsy? Lebih kecil dari arsy? Kalau Allah lebih besar, nggak mungkin arsy-nya kecil. Kalau
Aras lebih besar, berarti Allah lebih kecil. Ini bicara apa? Bicara kaifiyat. Hai ahli bid'ah, urusan kaifiyat Allahu a'lam. Urusan kaifiyat Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Allah tidak pernah berbicara kaifiyatnya, dan kita tidak tahu bagaimana Allah supaya kita berbicara bagaimana kaifiyatnya Allah. Taib. Berikutnya, Allah punya tangan. Tangan adalah sifat Allah, sifat khalqiyah, sifat zat Allah. Sifat zat Allah punya tangan terbagi dua. Apa tadi sifatnya? Makna dan kaifiyat. Makna tangan. Apakah antum tahu makna tangan? Tahu tidak makna tangan? Apakah tangan itu adalah perut? Apakah tangan itu adalah mata? Apakah tangan itu adalah berjalan? Apakah tangan itu maknanya adalah melihat? Apakah tangan itu maknanya adalah memberi? Tidak. Tangan maknanya adalah tangan. Maka ahlu sunnah meyakini Allah punya tangan. Kenapa? Allah yang mengatakan Allah punya tangan. Kita mau apa? Kita mau apa selain sami'na wa ata'na? Cuman lihat, ada makna, ada apa? Kaifiyat. Kaifiyatnya bagaimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana kaifiyatnya. Kenapa? Allah tidak bicara bagaimana kaifiyat tangan Allah. Rasul pun tidak berbicara bagaimana kaifiyat tangan Allah. Oleh karena itu kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Ahli bid'ah ingin kita kedua-duanya kita tetapkan. Ya makna, ya kaifiyat. Dan ini kesalahan mereka dalam menilai akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah ketika mengisbat nama-nama dan sifat-sifat Allah sampai kepada makna, tidak sampai kepada kaifiyat. Kaifiyat mereka serahkan kepada Allah. Dan ini akidah yang benar. Wahai orang-orang yang ingin mencari akidah yang benar dalam nama dan sifat-sifat Allah. Allah bicara kepadamu pakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasa yang jelas. Rasul diutus pakai bahasa Arab. Al-Quran adalah petunjuk. Tidak mungkin Allah berbicara sesuatu yang tak bisa difahami secara makna. Namun secara kaifiyat, tak ada yang pernah bisa melihat Allah. Oleh karena itu mereka tidak tahu bagaimana tangan Allah. Allah mengatakan Allah punya wajah. Punya. Wajah berarti memiliki dua kandungan. Kandungan pertama, makna. Kandungan kedua, kaifiyat. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah dalam bab ini? Maknanya, imani. Kaifiyatnya, serahkan kepada Allah. Kita tidak bicara tentang kaifiyat Allah. Kaifiyat sifat Allah. Kaifiyat wajah Allah. Kita nggak bicara itu. Ahli bid'ah, ketika kita mengimani Allah punya wajah, mereka langsung mengatakan kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena yang mereka fahami adalah kalau kita mengatakan Allah punya wajah, berarti wajahnya kayak kita dong. Masa Allah, wajah Allah kayak ini? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada gigi, ada alis, ada... Nggak mungkin Allah seperti makhluk punya wajah. Nggak mungkin Allah punya wajah seperti... Ini kaifiyat atau makna? Ini kaifiyat atau makna? Kaifiyat. Anda sudah menyamakan kaifiyat wajah Allah dengan kaifiyat wajah makhluk yang tidak pernah disamakan oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah menyamakan. Dengan mereka meyakini Allah punya wajah, mereka tak pernah mempunyai keyakinan wajah Allah seperti wajah makhluk. Kaifiyah wajah Allah seperti kaifiyah wajah makhluk. Ahlus Sunnah tak pernah berbicara itu. Sahabat tak pernah berbicara itu, tabi'in tidak pernah berbicara itu, imam-imam yang 4 tidak pernah bicara itu, Bukhari, Muslim yang lainnya tidak pernah bicara itu. Mereka mengimani Allah punya wajah sebagaimana yang Allah katakan, namun kaifiyat wajah Allah mereka tidak tahu. Kenapa Anda ketika bicara sifat hanya sampai kepada makna, tidak sampai kepada kaifiyat? Jawaban Ahlus Sunnah gampang. Sebagaimana kami tahu Allah dan kami tidak tahu kaifiyat zat Allah. Allah ada? Allah ada? Zat Allah ada? Kaifiyatnya bagaimana? Tak tahu. Oleh karena itu, sifat-sifat Allah ada, kaifiyatnya tak tahu. Sifat Allah ada, kaifiatnya tak tahu. Kenapa? Zat Allah ada, kaifiatnya pun kita tak tahu.
Tak ada seorang makhluk pun yang pernah melihat Allah. Dalam pendapat yang paling kuat dalam akidah Ahlussunnah, tak ada seorang makhluk pun yang pernah melihat Allah. Untuk menukilkan kepada kita seperti apa zat Allah, hal yang sama sifat Allah. Kita imani Allah ada, sifat-sifatnya ada, dan kita dan kita tidak tahu bagaimana kaifiat zat Allah, sebagaimana kita tidak akan berbicara tentang bagaimana kaifiat daripada zatnya Allah. Maka ketika Ahlussunnah bicara sifat Allah, Ahlussunnah bicara makna, menetapkan makna, tak mengingkari makna itu. Ahlussunnah tidak bicara apa? Kaifiat. Kaifiatnya diserahkan kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam bagaimana kaifiatnya. Allah turun, Allahu a'lam bagaimana Allah turun. Allah di atas arsy, bagaimananya Allah yang tahu. Allah datang, wa ja'a rabbuka, sebagaimana ayat ini bacakan imam tadi, wa ja'a rabbuka, Allah datang. Ahlu bid'ah mengatakan nggak mungkin Allah datang, nggak mungkin Allah datang. Allah yang mengatakan Allah datang. Kita katakan Allah datang. Bagaimana datangnya Allah? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kenapa Anda tidak bicara kaifiyat? Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah, sehingga kita tidak tahu bagaimana datangnya Allah. Turunnya Allah. Apakah turunnya raja dengan turunnya pesawat sama? Apakah turunnya pesawat dengan turunnya burung sama? Apakah turunnya burung dengan turunnya hujan sama? Sama-sama turun, namun beda kaifiat. Betul atau tidak? Kalau ini terjadi antara makhluk dengan makhluk, bagaimana lagi antara makhluk dengan Allah? Anda ingin mengatakan kalau kami meyakini Allah turun berarti sama dengan makhluk, karena raja juga turun, berarti menyamakan turunnya Allah dengan turunnya raja. Ya akhi, kami tidak pernah tahu bagaimana zat Allah, sehingga dengannya kami tidak tahu kaifiat turunnya Allah. Karena kami tahu zatnya raja, kami tahu bagaimana turunnya raja dari singgasana. Karena kami tahu bagaimana zatnya hujan, air hujan, kami tahu bagaimana turunnya air hujan. Karena kami tahu bagaimana zatnya burung, kami tahu bagaimana turunnya burung. Karena kami tahu bagaimana pesawat, kami tahu bagaimana turunnya pesawat. Apakah turunnya pesawat sama dengan turunnya helikopter? Mendaratnya pesawat sama dengan mendaratnya helikopter? Tak tahu, karena kita tahu zatnya tak sama. Mendaratnya pesawat dengan mendaratnya helikopter berbeda. Apakah mendaratnya helikopter sama dengan mendaratnya batu di kepalamu? Sama atau tidak? Kadang-kadang batu mendarat nggak di kepala kita? Mendarat tidak? Mendarat juga, apakah sama mendaratnya? Tak sama. Kenapa? Zatnya berbeda, mendaratnya pun berbeda. Ini yang ingin beliau sampaikan di dalam bab ini, bahwa nama-nama Allah memiliki nama, memiliki sifat. Sifatnya nggak boleh diingkari, harus ditetapkan. Sifatnya nggak boleh diingkari. Dan Allah bicara alim, di dalamnya ada sifat ilmu. Banyak ayat Allah bicara ilmu, Allah berilmu, Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Allah bicara namanya Sami', mendengar. Banyak ayat Allah mengatakan Allah mendengar, Allah mendengar, Allah mendengar, Allah mendengar, Allah mendengar. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memiliki Aziz, nama Aziz. Di dalamnya Allah banyak berbicara. Allah punya izzah, walillahil izzah. Allah memiliki izzah, yaitu kandungan sifat daripada nama Allah Al-Aziz. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan namanya Alim, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Allah memiliki hikmah, dzul hikmatil balighah. Allah memiliki hikmah yang luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama Qadir, maka Allah tabaraka wa ta'ala, Rasul juga mengatakan Allah itu memiliki kudrah. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut namanya At-Tawwab, maka Allah juga menerima taubat, wa yatubullahu, dan Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama Hayy, yang maha hidup. Oleh karena itu Allah nafikan daripadanya segala yang tidak hidup, sampai Allah tabaraka wa ta'ala menafikan darinya kantuk dan tidur, pertanda kesempurnaan hidupnya Allah, sehingga Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ini dua bab, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas dan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Ana tidak ingin berpanjang-panjang, ana hanya ingin menyampaikan kepada antum, inilah kandungan yang diinginkan oleh beliau di dalam dua bab yang kita pelajari tadi. Dan silahkan antum merujuk kembali kepada kitab, baca bab itu dari awal sampai akhir, sehingga antum mengerti apa sebenarnya bahasan yang beliau inginkan. Beliau ingin membantah ahli bid'ah
yang menafikan Allah dari sifat-sifat Allah. Dengan keyakinan kalau kita tetapkan itu milik Allah, maka kita samakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak. Kita tidak menafikan sifat-sifat itu dari Allah. Kita mengisbat sifat-sifat itu milik Allah. Namun bersertaan dengan mengisbat sifat itu milik Allah, kita hanya mengisbat makna, tidak mengisbat apa? Kaifiyat sesuai dengan kaifiyat makhluk. Kita sudah katakan kemarin bahwa beda penisbatan, beda arti. Beda penisbatan, beda arti. Beda penisbatan, beda kaifiyat. Beda penisbatan, beda sifat. Seperti kita katakan tadi, sifat turun. Sifat turun. Burung cara turunnya beda. Laba-laba cara turunnya beda enggak? Cara turun laba-laba beda kan? Beda dengan cara turun pesawat. Matahari bersinar tidak? Memiliki cahaya atau tidak? Bercahaya. Lampu bercahaya tidak? Beda nggak? Sama nggak antara bercahayanya matahari dan bercahayanya lampu? Lilin bercahaya tidak? Apakah sama bercahaya lilin dengan bercahaya lampu? Atau bercahayanya matahari? Beda, beda zat, beda kaifiyat. Daripada sifat bercahaya masing-masing, beda-beda. Oleh karena itu, ada apa dengan dirimu ketika kita mengisbat Allah punya sifat, langsung Anda mengatakan tidak boleh karena sama dengan makhluk? Ada apa? Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk dengan mengisbat sifat itu milik Allah karena kita tidak menyamakan kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Intinya adalah asma was sifat, terutama di dalam sifat ahlu sunnah, menetapkan sifat Allah secara makna, tidak secara kaifiyat. Kaifiyat ahlu sunnah mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kenapa Allahu a'lam? Karena zat Allah Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena zat Allah Allahu a'lam, maka kaifiyat sifat Allah Allahu a'lam. Semoga bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti, ulang lagi kajian ini. Kalau tak mengerti, tanya lagi sampai antum mengerti. Karena di sini mafraqut thariq, persimpangan jalan antara akidah ahlu sunnah yang sahihah dengan akidah ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.